Stop peredaran rokok ilegal, polos, palsu, dan tanpa pita cukai. Jika tidak ingin jadi masalah, mari kita bantu dan laporkan. Assalamualaikum dulur Nganjuk. Saya Slamet Basuki, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika. Piye kabare? Sudah bisa berhenti merokok belum? Jika belum dan terpaksa harus merokok, belilah rokok legal. Jangan beli rokok yang ilegal, yakni rokok tanpa pita cukai atau rokok yang pita cukainya bekas atau pita cukainya berbeda atau pita cukainya palsu. Dengan membeli rokok legal, berarti dulur Nganjuk membantu keuangan negara untuk melaksanakan pembangunan dan layanan pendidikan, pelayanan kesehatan, infrastruktur, ekonomi, sosial, dan sebagainya. Ayo, bareng-bareng laporkan peredaran rokok ilegal. Gempur rokok ilegal. Laporkan di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guna meningkatkan ekonomi umat, pemerintah Kabupaten Nganjuk merenovasi Masjid Jami Nurul Huda Warujaya, tepatnya di Kecamatan Tanjung Anom, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, yang nanti akan difungsikan juga sebagai Islamic Center berbasis ekonomi, yang diharapkan bisa berguna untuk membangkitkan ekonomi umat setelah dihantam pandemi berkepanjangan. Dalam kesempatan peletakan batu pertama ini dilakukan oleh PLT Bupati Nganjuk Marhen Jumadi, Muhammad Yasin Sekda Nganjuk, Wakil Ketua Komisi 3 Fauzi Irwana, dan beberapa OPD dinas terkait. Menurut PLT Bupati Nganjuk Marhen Jumadi, peletakan batu pertama yang didampingi Kiai Samsudin, Kiai Haji Aswiak, Kiai Haji Anam, dan Komnasdik, pemerintah daerah turut mensupport anggaran sekitar 1,2 miliar rupiah. Selain untuk membuat nyaman para jamaah, keberadaan masjid yang berdiri di atas lahan pemerintah daerah ini bisa dijadikan ikon Nganjuk sehingga dapat dijadikan wisata religi. Alhamdulillah hari ini kita melakukan peletakan batu pertama renovasi Masjid Besar Nurul Huda ya. Ini adalah satu-satunya masjid yang sertifikatnya punya Pemda. Sehingga dalam renovasi ini kita berharap betul bahwa Masjid Nurul Huda ini adalah ikonnya ke depan, ikonnya Masjid Kabupaten Nganjuk adalah ya di sini nih. Sehingga masjid ini nanti harus punya diferensiasi, punya ciri pembeda dibandingkan masjid-masjid, katakanlah ya kira-kira saya tadi sudah diskusi sama perencana, tolong kira-kira referensi masjid yang paling bagus itu di mana? Di Jawa Timur atau mungkin di Indonesia. Nah, itu bisa kita copy paste bahwa ini loh masjid identitas. Juga jangan lupa identitas Nganjuknya juga ada, lokal wisdomnya juga harus ada, sehingga masjid khas Nganjuk tapi juga paling tidak ya punya kekhasan sendiri lah dibandingkan masjid-masjid di Kabupaten Nganjuk di kabupaten di seluruh Indonesia itu. Kita berharap seperti itu. Anggarannya menelan sampai berapa Pak Bupati? Ini kan baru 1,2, nanti kita pengen gambar secara totalnya. Kita gambar desainnya, makronya, gambar globalnya seperti apa, sehingga nanti kita akan rinci berapa biayanya. Tapi sekarang ini kan baru 1,2, sekitar 1,2. Harapannya seperti apa Pak dengan adanya pembangunan masjid kali ini? Ya masjid
besar Nurul Huda, kita berharap ini adalah identitas masjid yang terintegrasi dengan yang lain. Satu, untuk misalnya wisata religi, tempat ibadah yang nyaman, masjidnya bisa makmur, bisa menarik masyarakat untuk beribadah di sini, kegiatan di sini. Yang ketiga, kita berharap bahwa masjid ini juga punya fungsi apa? Perputaran ekonomi. Di sini kita berharap 3 hal itu. PLT Bupati Nganjuk Marhen Jumadi berharap hadirnya masjid ini juga bisa menjadi warna di kancah Jawa Timur. Selain itu bisa sebagai pembangkit ekonomi masyarakat di tengah pandemi yang berkepanjangan. Dari Nganjuk, Tim Liputan TV7 News.